pagi masyarakat Kabupaten Jayapura dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami di Kaos Kabar Otsus edisi Kamis 9 September 2023. Kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura. Kita akan bincang-bincang sedikit tentang anggaran Otsus yang diterima tahun 2023. Dan tentu saja kita tahu bahwa bicara mengenai Otsus berarti bicara mengenai masyarakat Papua. Dan dana Otsus ini akan dirasakan di berbagai lini kehidupan masyarakat yang ada di bumi Kenambai Umbai. Halo Pak, selamat pagi. Apa kabar? Baik, terima kasih untuk kesediaan waktunya. Kita bincang-bincang sedikit Pak, untuk tahun 2023. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura menerima pota anggaran sebesar berapa nih Pak? Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura mengelola anggaran sebesar 6 miliar. 6 miliar ya? Kira-kira sudah memasuki bulan 9 ini berapa persen anggaran yang sudah digunakan? Total anggaran 6 miliar yang kami terima di tahun 2023 itu kita alokasikan yang pertama itu untuk acara festival dan petani sebesar 1,8 miliar yang sudah kita laksanakan dan itu selesai kemarin Pak Menteri Pariwisata datang dan mendukung kegiatan tersebut. Kemudian kita ada 2 bidang itu destinasi dan promosi. Di destinasi itu kita ada anggaran untuk membantu masyarakat yang sudah mulai mandiri mengelola destinasi pariwisata. Dari itu kita bangun gazebo, tempat untuk orang datang dan bisa beristirahat, berlindung itu. Lalu kita juga membangun toilet di daerah-daerah destinasi wisata supaya kalau orang datang ada kebutuhan untuk secara fisik atau mungkin juga ganti pakaian misalnya, itu ada toilet yang bisa digunakan. Jadi total anggaran sebesar 3 miliar yang memang kita khususkan untuk membangun sarana dan prasarana di beberapa destinasi wisata, mulai dari wilayah pembangunan 1 sampai dengan pembangunan 3. Yang keempat itu kita sama sekali belum, karena apa yang kita lakukan itu kita berharap untuk dari kunjungan masyarakat ke situ ada bagian di mana masyarakat yang berkunjung itu akan memberikan semacam retribusi untuk, misalnya dia akan gunakan gazebo, dia bayar, dia gunakan toilet juga dia akan bayar, dan itu dibayar kepada pengelola destinasi. Di situ kami dengan pengelola destinasi itu melakukan yang namanya MOU untuk bagaimana mereka kelola, lalu mereka ada kontribusi terhadap pemerintah untuk PAD. Rata-rata itu hanya kepada pemerintah itu 20% dari total pendapatan masyarakat itu, 20% mereka berikan kepada pemerintah melalui Dinas Pariwisata untuk kita teruskan ke kas daerah PAD lewat Dinas Pendapatan Daerah. Itu yang kita lakukan tahun ini, dan rata-rata itu sudah progres sampai dengan 50%. Itu sudah fisiknya ya. Fisik, kalau keuangan belum. Kalau fisik ya rata-rata 90%, ada juga yang sudah 100%. Kita ada bangun seperti gazebo, kita lakukan di Kali Biru ada, di Amai juga ada,
Tanjung Cinta juga kita lakukan, di Kalibak itu kita ada ceruk apa namanya tempat mandi itu, karena ada apa namanya pasir dan lain-lain yang tergerus dari aliran sungai itu membuat pendangkalan sehingga tidak ada biaya sewa alat untuk ceruk dan itu bisa digunakan oleh warga. Jadi orang yang mandi di Kalibak itu jangan pikir itu sesuatu secara alami, tapi itu juga dinas pariwisata sudah cukup banyak membantu. Berarti ada kontribusi ya dari dinas kontribusi ya, mulai dari parkiran sampai toilet sampai situ, anggaran kita juga cukup besar, kita bantu di situ. Jadi ya dengan itu hampir semua otsus, jadi bertahap sesuai dengan besaran anggaran yang kita terima, kita coba untuk bagaimana menolong masyarakat supaya dari sisi ekonomi dengan pendapatan itu mereka bisa berupaya juga sendiri. Kalau kita bantu apa namanya satu atau dua, kita harap itu mereka bisa dengan pendapatan itu bisa sendiri melakukan mandiri, bisa mengembangkan sendiri jadi 3 dan 4. Contoh kita yang bagus itu di tempatnya Kawai Simon, untuk itu datang lihat Gunung Cendrawasih. Itu kita di Bokrang ya, Bokrang itu kita bangun ada apa namanya guest house ya, tempat penginapan itu ada 3, sekarang sudah jadi 6 atau 7, itu dia kembangkan sendiri. Jadi dari turis datang itu dia dapat uang dan dia bisa kembangkan sendiri. Jadi ya itu cukup baiklah, jadi contoh. Jadi ini juga kita harapkan apa yang kita lakukan sedikit tapi masyarakat itu bisa mengembangkan sendiri. Jadi memang sekarang mungkin hampir kemana saja tidak ada yang gratis. Iya, tentu saja Pak. Servis juga bayar. Kita punya banyak. Kemarin saya dengan Pak Bupati ke Hosena. Di Hosena itu kita juga ada bangun 2 unit toilet, 2 kaisebo, itu juga otsus tahun ini. Jadi kemarin saya ajak Pak Bupati pergi lihat sebelum beliau lihat jalan yang dibangun oleh masyarakat dari dana kampung. Jadi, kalau ke Kowe itu kita ada bangun juga di situ tahun ini. Kita bangun 2 gazebo, 2 toilet. Di sana lagi ada itu Uremowo itu kita juga ada bangun tangga naik ke gunung itu, dengan juga ada toilet dan gazebo. Di ujung lagi itu ada PJB. PJB itu kita ada bangun parkiran, kita juga bangun 2 unit toilet dekat parkiran itu dan 2 gazebo di gunung di atas. Jadi dari total yang 3 miliar itu kita sebar bangun di hampir sebagian destinasi itu kita lakukan. Apakah ini sudah masuk di program prioritas? Ya, itu memang program prioritas kita. Program yang sebenarnya tujuannya itu untuk menunjang PAD kita. Bisa Bapak jelaskan bagaimana nih cara penyaluran anggaran sendiri untuk membangun gazebo, untuk membangun toilet dan lain-lain, bagaimana Pak? Ya, penyalurannya itu kan kita yang pertama itu kan kita tetap menyerap aspirasi lewat musrenbang itu. Musrenbang yang betul kita perhatikan, tapi juga kita sendiri punya data tentang kunjungan masyarakat ke destinasi wisata. Yang
itu yang bisa memberikan dampak langsung juga kepada pendapatan asli daerah. Iya. Karena itu ya, kunjungannya banyak, mungkin kita prioritas untuk lebih dulu. Tapi juga tadi yang saya jelaskan itu, kita lebih kepada warga yang memang secara sadar itu dia sudah mulai mengelola, membangun, merawat. Nah, itu yang kita tinggal beri semacam apa namanya tunjangan maksudnya beri dukungan, semacam dukungan saja kita berikan dengan membangun beberapa fasilitas umum. Seperti tadi saya jelaskan, ada parkiran, ada gazebo, semacam rumah kecil yang bisa datang dan berkunjung, panas atau hujan bisa di situ, atau mau makan bisa gunakan tempat itu dan itu dibayar. Terus kebutuhan di kamar kecil itu yang kita siapkan, karena orang tidak akan berlama-lama di situ kalau fasilitas ini tidak tersedia. Karena itu ini semua kita pikirkan dan kita lakukan hampir di sebagian tempat-tempat wisata itu sudah kita lakukan. Iya, penyaluran anggaran ini sudah bisa dikatakan transparan ya, dengan adanya musrembang yang dilaksanakan. Akhirnya penggunaan anggaran otsus ini bisa mengena untuk hal apa saja yang digunakan. Dan kira-kira Pak, bagaimana cara pengawasan anggaran itu sendiri? Adakah tim khusus dari Dinas Pariwisata untuk mengawasi jalannya penggunaan anggaran tersebut? Ya. Di setiap pekerjaan proyek fisik itu kita ada punya yang namanya konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini yang dia secara rutin melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan, karena kita itu rata-rata hanya survei awal, kemudian progres di pertengahan, lalu kemudian progres di akhir. Akhir itu biasanya setelah selesai ada laporan 100%, kita akan lihat berdasarkan hasil monitoring. Nah, lalu kita akan undang inspektorat akan melihat. Setelah inspektorat lihat, mereka akan berikan akses dari inspektorat itu yang memperbolehkan itu boleh dibayar atau tidak. Iya. Jadi pengawasan kita itu cukup ketat dan itu berjenjang, jadi hampir selalu aman lah. Adakah evaluasi yang dilakukan dalam penggunaan anggaran otsus? Evaluasi kita dengan Pak Beda sekarang ini evaluasi sedang berjalan. Evaluasi di tingkat kabupaten juga itu rutin berjalan. Kalau evaluasi saya internal juga itu selalu jalan. Saya bisa menyebut angka-angka tadi karena itu progres tadi, karena memang itu evaluasi internal kita. Tentu saja dalam penggunaan anggaran yang bisa terbilang cukup besar ditemui kendala. Kira-kira ada kendala tidak Pak dalam penggunaan anggaran otsus untuk tahun 2023? Kalau dilihat dari tren sekarang, jumlah penduduk yang terus bertambah, kemudian ruang terbuka ini semakin sempit. Banyak sekali orang membutuhkan ruang-ruang terbuka untuk datang, berkunjung, menikmati alam yang indah, udara yang bersih. Itu banyak sekali. Misalnya kalau lewat lama lihat Teletabis misalnya, atau pergi ke Kalibak misalnya, lihat itu banyak sekali orang, atau ke Kalibiru misalnya. Sekarang jalan sudah bagus, ke Pabrik, ke Amai itu orang cukup banyak sekali datang. Memang orang membutuhkan rekreasi, orang membutuhkan hiburan, refreshing. Jadi orang mencari-cari tempat yang baik, kalau tidak mengeluarkan biaya mahal ya yang dekat-dekat. Tapi kalau biayanya cukup uangnya tersedia, mereka bisa pergi ke
tempat-tempat destinasi yang lebih jauh. Dan jadi hampir orang lebih banyak itu di sore hari. Sore hari itu mengunjungi beberapa destinasi wisata di sini yang seperti Howe, seperti Jeku itu, Jeku itu yang Rengoho, yang Kajebei, itu orang banyak sekali selalu datang itu di sana. Kalau dulu orang datang pada waktu sore karena siang panas, sekarang orang bisa datang di siang hari karena SMO sudah terbangun, orang nyaman di situ. Hujan juga tidak pikir untuk harus cepat-cepat pulang karena sudah ada tempat berteduh. Kalau ke ini seperti Tanjung Kita misalnya, itu juga pengelolaan tempat itu sudah cukup bagus oleh keluarga Marweri di situ yang juga dibantu oleh Pak Bini Tokoro. Mereka kelola tempat itu cukup bagus. Kita ada bangun parkiran di paling bawah, jadi kalau mau turun sampai ke bawah, di bawah ada parkiran, bisa jalan ke sebelah barat, ke ini kita ada bangun itu semacam jembatan kecil, berapa meter kita bangun itu tahun ini, itu juga sekarang ramai dikunjungi orang. Di situ kita bisa ini, ada mereka sendiri punya apa namanya bebek ya, bebek ke angsa itu air ya. Iya. Di situ bisa dinikmati juga di situ, sewa 1 jam sekian. Jadi ya, hampir itu kesadaran masyarakat sendiri mereka kembangkan. Itu bisa berinovasi. Ya. Baik. Terlihat dampak dari penggunaan dana otsus ini untuk Bapak sendiri selaku Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura, apakah anggaran yang diterima pada tahun ini masih kurang atau cukup? Mungkin Bapak bisa tambahkan sedikit. Ya, ini bilang kurang, selalu saja kita akan jawab kurang, jadi tidak akan jawab cukup. Tapi begini, saya ketemu dengan kepala-kepala kampung, selalu saya bilang begini, kita bangun tambahlah 2 di situ, kampung bangun ya. Kalau kerjasama begini dilakukan itu pasti akan bisa mendorong dan itu pasti cukup lah. Tapi kalau kampungnya pasif, terus kemudian yang pengelola destinasi itu dia dapat uang hari ini lalu dia gunakan habis untuk kebutuhan konsumtif, pasti sama saja dengan itu tidak terjadi perkembangan, tidak ada pengembangan. Jadi kita harapkan itu apa yang kita bantu dari bagi hasil yang sebagian besar itu ke masyarakat setempat, itu mereka bisa ya seperti cerita Pak Waisimon tadi. Baik, apa harapan Bapak dengan adanya anggaran otsus tahun 2023 sebesar 3 miliar? Begini, kami di tahun ini itu untuk pertama kali kita punya yang namanya RIPDA, Rencana Hidup Pembangunan Pariwisata Daerah. Jadi saya jadi kepala dinas di sini baru 8 bulan, kita sudah buat yang namanya RIPDA. Nah, sekarang saya lagi berusaha untuk kita punya perda tentang RIPDA. Nah, kalau ini sudah, nanti setelah perda ini kita akan buat semacam perbuk dan lain-lain untuk bagaimana memberikan kepastian kepada semua pengelola wisata untuk kalau misalnya datang untuk foto prawedding misalnya, itu berapa harganya, itu kita bisa atur. Jadi datang ke destinasi A, destinasi B, destinasi C itu harga sama. Atau kalau misalnya datang mau ke Yoboy, itu sewa perahu motornya itu berapa. Kan kadang-kadang ini ya saya tidak menyalahkan masyarakat, tapi mereka lihat orang juga harganya naik.
Itu realita Pak Ya, harganya naik. Tapi sebenarnya kalau kita sudah orang dari luar datang itu kan mereka biasanya sudah lebih dulu tahu harga untuk ke sini itu berapa. Tapi ketika sampai tiba-tiba harga berubah itu kadang-kadang buat orang tidak akan datang lagi. Jadi seperti ke Amai, pergi ke apa namanya yang di sebelah Amai ini, bukan, saya lupa namanya lagi. Sebelah Amai itu apa namanya? Harlem, ya Harlem. Itu dari pelabuhan apa Peti Kemas ke sana itu 400.000. Dia jauh lebih mahal daripada dari Pantai Yain ke apa Putali misalnya. Itu jaraknya hampir sama, tapi yang ke sana itu 400.000. Kadang-kadang saya pikir ini harga dari mana begitu. Ya mungkin karena di sana Pak gelombang laut kan, jadi harganya mungkin di sana. Ya, jadi ini yang perlu kita atur dengan Pergub sehingga apa namanya orang datang dengan kepastian. Dia tahu ke sini bayar sewa kendaraan itu harganya sekian, nginap di hotel A, hotel B dengan harganya yang sekian. Jadi kita ingin itu semua akan bisa dikelola dalam satu manajemen sehingga nanti dinas mungkin yang dinas atau nanti kemudian kita ada punya unit kegiatan semacam UPTD yang bisa mengelola itu semua. Jadi ke depan saya memang inginkan yang seperti itu sehingga orang datang dia kemana saja dia bisa beli paket A, paket B, paket C. Jadi dengan demikian ada kepastian sehingga orang datang dia bisa pergi kemana saja, dia bisa mengeluarkan uang untuk membayar apa saja yang, tapi itu harus pasti. Nah, itu yang ke depan pelan-pelan. Ribda tadi saya jelaskan itu juga kita menggunakan dana otsus. Dana otsus yang kita gunakan selesai kita kalau ada anggaran tahun ini kita akan menyelesaikan perda tentang Ribda. Dan ke depan itu kita pasti akan mendapatkan dukungan dana yang mungkin lebih banyak lagi untuk dari pemerintah pusat melalui DAG untuk pembangunan destinasi wisata. Cuma sekarang yang perlu masyarakat pengelola destinasi itu mereka tahu, termasuk aparat kampung juga kepala suku adat itu tempat yang jadi ruang publik untuk pengelolaan destinasi wisata ini, dia juga harus memiliki legalitas, artinya pengakuan dari adat, pengakuan dari kampung bahwa itu tempat memang dikhususkan untuk destinasi wisata, jadi itu tidak akan diganggu untuk pembangunan lain di atas lahan itu. Sehingga dengan demikian ketika kita akan mengajukan pemerintah untuk mendapatkan dukungan dana misalnya, itu akan bisa dibantu. Kalau itu tidak dilakukan, itu kemungkinan akan sulit. Jadi ke depan saya mau ini semua harus ada kepastian juga dari masyarakat setempat soal pengelolaan itu sehingga dia akan connect dengan tata ruang kita, dengan tata ruang, kemudian ya kalau sudah connect itu mudah sekali kita mencari celah untuk bisa mendapatkan dukungan dana untuk pengembangan destinasi wisata kita di Kabupaten Jayapura. Baik, terima kasih Pak untuk kesediaan waktunya. Ya, masyarakat Kabupaten Jayapura, demikian bincang-bincang kami untuk pengelola destinasi wisata untuk Ondoafi, kepala kampung, kepala suku. Mari bersama-sama berinovatif dengan anggaran yang telah diberikan ke setiap kampung agar masing-masing bisa ada pengembangan diri. Kami akan kembali di Kabar Otsus selanjutnya. Sampai jumpa.